Oke, kita ketemu lagi di pembelajaran tentang machine learning. Kali ini kita akan lanjutkan belajar kita tentang word embedding ya. Kita akan coba pakai word embedding untuk melakukan klasifikasi sama seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Oke, pertama kita install dulu Kaggle supaya kita bisa download datasetnya. Setelah itu kita akan upload file key API dari Kaggle. Sudah saya jelaskan cara penggunaannya dan cara mendapatkan key API-nya bisa dilihat di sini ya. Kemudian kita buat directory dan kopikan file kaggle.json tadi, key API-nya. Kemudian kita ganti aksesnya dan kita download datasetnya menggunakan perintah ini. Setelah bisa di-download, kita akan dapat file zip, kemudian kita unzip. Oke. Dan kita akan dapat file spam text message data CSV. Ini adalah file data yang akan kita pakai untuk training. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pembacaan data. Kita pakai Pandas, kita import Pandas dulu, kemudian kita baca filenya ya, menggunakan function read CSV dari Pandas. Kirimkan nama filenya. Ternyata ada dua kolom kategori dan kolom message. Kategori ini ada ham dan spam, kemudian message itu adalah isi dari pesannya ya. Jadi dataset ini adalah dataset tentang spam. Apakah suatu message ini dia termasuk ke dalam spam atau bukan spam? Ya. Nah, kalau kita lihat jumlah dari datasetnya kita ternyata yang paling kategori yang paling banyak itu sepertinya apa nih? Paling banyak ham ya. Kemudian untuk pesannya, pesan sorry I'll call later, ternyata ini ada muncul sebanyak 30 kali. Mungkin data yang duplikat. Kalau kita plot berdasarkan kategori, ternyata kategorinya ham ini lebih banyak daripada spam. Jauh lebih banyak daripada spam. Berarti datasetnya kita ini adalah imbalance dataset atau datasetnya tidak berimbang. Karena kelas dari majority itu jauh lebih banyak daripada minority. Ya, lebih dari 80% lah. Bahkan ini udah sekian persen. Oke, kita punya data di atas ini. Sekarang kita siap untuk lakukan klasifikasi. Kita import package yang dibutuhkan. Ada NLTK, NumPy, scikit-learn, kemudian Keras. Ya, itu dia. Nah, selanjutnya kita download file pre-trained word embedding. Nah, kali ini kita akan pakai Google News Vector dengan dimensi 300. Nah, nanti kita akan lihat dimensi 300 ini maksudnya apa. Oke, teman-teman bisa jalankan perintah berikut ini untuk mendownload file Word embeddingnya. Kemudian kita install Gensim dan kita load Gensim supaya kita bisa pakai file bin.gz ini. Ya. Kemudian selanjutnya directory dari file embeddingnya kita deklarasikan di root input, kemudian nama filenya ya. Dan word embeddingnya kita baca menggunakan function key vectors dari Gensim. Jadi cara panggilnya tinggal key vector dot load word to vector format. Kemudian kirimkan embedding file dan kita set binary-nya true. Nah, selanjutnya ada beberapa function yang kita punya di sini ya. Pertama adalah tokenized data. Tokenized data ini jadi dia menerima data berupa list of sentences ya. Jadi kita kirimkan semua data dari kolom message. Kemudian nanti kita akan dapat hasil tokenized-nya. Jadi kurang lebih proses yang terjadi itu seperti ini ya. Kita akan dapat jadi data itu kurang lebih sama kayak begini ya. Saya mau makan. Kemudian kayak begini. Saya mau makan. Kemudian saya
Aku membeli roti. Dan seterusnya. Nah, tokenize-nya nanti adalah saya mau makan. Kemudian di sini saja ya. Kemudian aku membeli roti. Nah, jadi hasil bukan tokenize, tokenize. Hasil tokenize-nya ini adalah seperti ini. Ya, kita punya data sama seperti message di atas, data frame yang di atas. Kemudian ketika kita masukkan ke dalam function tokenize, setiap sentence itu akan dibaca dan ditokenize. Ya, menggunakan Analytica Word Tokenize. Oke, dan jangan lupa semua karakter itu kita ubah ke dalam bentuk lowercase. Jadi kalau misalkan katanya itu saya mau makan kayak begini, maka ketika di hasil tokenize-nya itu akan lowercase kayak gitu. Oke. Oke, sekarang kita hapus. Kemudian ada juga function factorize. Oke, setelah setiap kata ini di tokenize, maka selanjutnya kita akan factorize. Ya, setelah di factorize, maka kita akan lakukan padding. Ya, kita mulai dari factorize dulu nih. Nah, factorize ini dia menerima array dia menerima ya tokenize hasil dari tokenize data. Jadi kumpulan sentences yang sudah di tokenize itu dimasukkan ke dalam function tokenize, ke dalam function factorize ini. Ya, jadi kurang lebih kayak begini ya. Ini misalkan ini data list yang kita kirimkan ke dalam factorize, function untuk factorize. Kalimat pertama ada kata yang sudah ditokenize, saya mau membeli roti. Nah, semua kalimat ini kemudian kita cari di word embeddingnya, apakah kata saya ini ada di dalam word embedding. Kalau ada, maka kita akan mengambil nilai embedding ya, atau vektor. Nah, ya, vektor embedding dari kata saya ini. Nah, dengan cara ini. Jadi kurang lebih seperti ini. Kita looping setiap sentences ya, setiap sentences. Jadi untuk seluruh sentences, dan untuk seluruh datanya kita ambil setiap sentence. Kemudian untuk setiap sentence kita loop lagi untuk setiap katanya. Nah, untuk setiap kata, kita cek apakah kata tersebut ada di dalam vocabulary-nya word2vector apa enggak. Vocabulary-nya word2vector ini kayak semacam daftar kata yang ada di dalam word2vector-nya itu. Ya. Kalau misalkan ada, maka kita akan ambil nilai word2vector dari kata W ini, atau dari word W. Kalau tidak ada, maka kita hanya akan mengisikan dengan nilai kosong sebanyak 300 ya. Kenapa? Karena dimensinya adalah 300 ya. Setelah dapat sentence vektornya, ini ya, maka kita append ke bagian factorize. Oke. Jadi sendVec ini untuk menyimpan sementara hasil nilai embedding dari setiap kata dalam satu kalimat. Kemudian factorize ini untuk menyimpan seluruh hasil embedding dari seluruh kalimat ya. Jadi kurang lebih kayak begini. Misalkan saya punya kata saya di sini. Kata saya ini ada di dalam vocab-nya word embedding. Maka ketika di factorize hasilnya adalah seperti ini, 0,6, 0,9, 0,1 seterusnya. Kata mau juga ada nilainya di sini ya, nilainya float ya. Kemudian kata beli ternyata ini tidak ada di dalam vocab, maka dia akan diisi dengan nilai 0 sebanyak 300 ya, dimensinya 300. Kata roti juga ada. Kemudian untuk selanjutnya sama ya, kita isi yang sini juga kita isi, kemudian yang ini juga diisi ke dalam hasil factorize-nya. Jadi itu untuk factorize. Nah, kemudian padding untuk apa? Padding ini fungsinya agar panjang setiap sentence itu sama. Karena
ada kalimat yang panjangnya hanya 3 kata, ada kalimat yang panjangnya 4 kata, 5 kata, seterusnya. Jadi berbeda-beda. Padahal ketika kita mau masukkan ke modelnya kita, semuanya itu harus sama panjangnya. Nah, maka dari itu kita butuh yang namanya padding. Ya. Caranya bagaimana? Kita loop vektornya kita, hasil vectorize sebelumnya itu, kemudian kita cek apakah sentence tersebut itu panjangnya kurang dari max length apa tidak ya. Max length kita sudah tentukan di atas ya. Apa di mana kita tentukan? Oh, di bawah ternyata ada sini. Max length-nya ternyata 50 ya. Jadi, apakah panjang dari vektor itu kurang dari 50 kata apa tidak? Gitu ya. Nah, kalau misalkan kurang dari 50 kata, berarti harus ada yang kita tambahkan ya di dalamnya. Nah, yang kita tambahkan itu kita bisa saja menambahkan 300 nilai 0 ya, kayak di atas ini tadi. Kayak begitu. Caranya dengan pertama kita menghitung dulu berapa ada si vektornya sentence ini dia kurang berapa kata lagi untuk sampai kepada max length. Kita cari selisihnya, oke? Setelah cari selisihnya, kita tentukan kita mau isi dengan apa. Kita isi ternyata dengan 300 nilai zeros sebanyak selisihnya tadi. Setelah itu kita append ke dalam vektornya si sentence ya. Itu kalau ternyata jumlah katanya kurang dari 50. Tapi bagaimana kalau jumlah katanya lebih dari 50? Caranya tinggal kita ambil saja 50 kata pertama gitu. Dan kita kembalikan nilai hasil paddingnya. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Misalkan ini contoh kalau panjang sentence atau max length-nya 4 ya. Saya mau beli roti, ada 4. Nah, berarti udah pas. Kemudian untuk kalimat kedua hanya punya 3 kata. Kata pertama, kata kedua, kata ketiga. Agar panjang kalimatnya sama, maka kita perlu lakukan padding untuk kalimat kedua. Berarti caranya adalah dengan menambahkan 0 ya, atau zeros. Nah, output dari padding nanti akan seperti ini. Jadi bedanya adalah di bagian bawah sini ya, ada nilai yang ditambahkan di akhirnya. Gitu. Oke, di bawah ini kita tentukan max length-nya. Kemudian labelnya tadi itu bentuknya string ya, yaitu ham dan spam. Nah, sementara modelnya kita butuh nilai label yang integer. Jadi kita bisa encode ke dalam 0 dan 1 menggunakan label encoder dari scikit-learn. Tinggal panggil label encodernya, kemudian lakukan fit transform dan kirimkan nilai kategori. Ya. Nah, selanjutnya kita split data kita menjadi data testing, data training, dan data testing ya. Oke, yang ini saya kira semuanya sudah paham. Nah, sekarang tinggal kita panggil function-functionnya tadi ya. Jadi, pertama untuk extrain, data trainingnya kita tokenize, data testingnya kita tokenize juga. Kemudian hasil tokenize-nya ini kita vectorize. Ya, kita panggil function vectorize dengan mengirimkan hasil tokenasi. Untuk data testing juga kita panggil function vectorize dengan mengirimkan hasil tokenize. Nah, selanjutnya hasil vectorize itu kita lakukan padding. Nah, di sini kita panggil padding, kemudian kita kirim nilai train vectorize, hasil vectorizer-nya. Ini gitu ya. Nah, ini bentuknya masih list biasa ya. Nah, alangkah baiknya jika kita convert ke dalam bentuk NumPy array ya. Setelah kita convert, kita cek oke, panjangnya sudah sesuai. Di data trainingnya kita ada 4457 sentence. Setiap sentence punya 50 kata ya. Nah, dan setiap kata punya 300 angka float, 300 float yang merepresentasikan kata tersebut gitu cara bacanya.
Oke, selanjutnya kita ke bagian model. Untuk model kita pakai model yang sama kayak sebelumnya aja ya. Ada dua layer LSTM, tambah dropout, tambah LSTM, dropout lagi, kemudian dance. Nah, LSTM, nah yang paling penting input shape-nya nih. Pertama, input shape-nya adalah extrain path.shape 1. Berarti 50, shape 2 300. Berarti ini aja ya. Input shape-nya itu input shape sama dengan 50,300 kayak gini. Return sequence true ya. Berarti karena di layar selanjutnya ini ada LSTM, maka kita harus taruh return sequence true. Kemudian drop out LSTM, karena di layar selanjutnya ini ada dance, berarti kita tidak perlu lagi return sequence ya. Kita tinggal mengembalikan satu nilai aja. Nah, kemudian dance-nya 1, activation-nya sigmoid. Kenapa nggak 2? Karena kita cuma punya 2 label ya. Berarti kalau nggak 1, 0. Kita akan coba untuk prediksi salah satunya aja. Oke, selanjutnya kita compile. Karena cuma punya 2 kelas ya, jadi kita pakai binary cross entropy. Optimizernya standar aja, RMS prop, dan kita coba hitung akurasinya. Nah, ketika training kita coba validation splitnya 0,1 aja lah. Nah, ternyata kita dapat akurasi yang sangat bagus ya, 0,9641. Kalau kita lakukan evaluasi terhadap data testing, maka hasilnya 0,979. Nah, oke, saya kira hasilnya memuaskan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.